Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Al-Fathan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang akan saya teliti dengan judul Pengaruh Pengalaman pada Aktivitas Wisata Petualangan Ekstrim, Perbedaan Perspektif Generasi Y dan Generasi Z di Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi wisata petualangan. Wisata petualangan itu sendiri dapat berupa aktivitas wisata apapun, termasuk aktivitas fisik, pertukaran budaya, atau interaksi dan keterlibatan dengan alam. Wisata petualangan itu menurut Buckley terbagi dua, yaitu yang ekstrim dan mainstream. Pada penelitian kali ini saya akan meneliti yang wisata petualangan ekstrim. Wisata petualangan itu sendiri menurut Rantala dan Rokenses tahun 2018 adalah multidisiplin, akan tetapi disiplin ilmu yang paling banyak menelitinya adalah manajemen pemasaran. Nah, wisata petualangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Wisata petualangan telah bergeser dari awalnya fokus pada aspek fisik menjadi aspek psikologis. Sementara pengalaman adalah kondisi psikologis setelah seseorang melakukan aktivitas tertentu. Nah, untuk mengukur pengalaman itu sendiri, saya menggunakan teori pembalikan. Teori pembalikan merupakan teori yang dapat menjelaskan pengalaman lebih baik daripada teori aliran, itu menurut Larsen tahun 2013. Untuk mengukur pengalaman dalam teori pembalikan terdiri dari 4 dimensi yang saling berpasangan, yaitu konformis dan negativistik, mastery dan simpati, autik dan aloik, telik dan paratelik, yang merupakan dimensi dari pengalaman, itu menurut Apter tahun 1982. Kemudian generasi Y dan generasi Z. Generasi Y dan generasi Z itu menurut Gardiner masih dalam kategori pemuda. Nah, berdasarkan prediksi United Nations World Tourism Organization, pemuda akan berkontribusi dalam 300 juta perjalanan dalam tahun 2020. Ini yang menjadi menarik karena pemuda merupakan pasar dalam industri pariwisata dan mereka jumlahnya sangat besar sekali. Nah, teori kelompok usia berdasarkan Kobakov tahun 2007, individu yang berada pada kelompok umur yang sama berpotensi mengalami pengalaman yang sama. Jadi antara teori pembalikan dan teori kelompok usia di sini sama-sama mengukur pengalaman, baik pengalaman yang dari aktivitas, kemudian pengalaman yang dipengaruhi oleh kelompok usia tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori pembalikan atau reversal teori yang diinisiasi oleh Apter tahun 1982, yaitu adalah model psikologis umum yang menggambarkan struktur keadaan pengalaman subjektif dan menawarkan landasan teoritis untuk memahami keadaan mental yang tampaknya paradoksal dan fluktuasi emosional, misalnya relaksasi, kegembiraan, kegelisahan dalam kegiatan petualangan. Nah, contohnya di sini adalah ketika seorang wisatawan ingin melakukan wisata ekstrim. Contohnya di sini yang akan diteliti itu adalah wisata petualangan rafting. Nah, pada saat yang sama, seorang wisatawan itu mengetahui bahwasanya rafting itu bisa membahayakan dirinya, akan tetapi dia malah ingin mencoba rafting itu sendiri karena termotivasi. Nah, ini ada kondisi mental yang bertolak belakang. Nah, di situ peran teori pembalikan. Kemudian teori kelompok usia atau generational cohort theory diinisiasi oleh Strauss dan Howe tahun 1981 mendefinisikan kelompok generasi sebagai kelompok orang yang lahir dalam periode waktu yang sama dan hidup melalui pengalaman hidup yang sama dan peristiwa emosional yang signifikan selama tahun-tahun pembentukan mereka. Jadi dua teori ini memiliki keterkaitan, yaitu dapat mengukur pengalaman individu. Itu yang mendasari kenapa saya memilih dua teori ini untuk dipakai dalam penelitian proposal saya. Baik, selanjutnya terkait rumusan masalah. Pada bagian pengalaman, teori pembalikan dapat menjelaskan pengalaman lebih baik daripada teori aliran karena pengalaman individu secara konstan berubah. Nah, teori pembalikan terdiri dari metamotivasional, 4 pasang metamotivasional, terdiri dari konformis negativistik, mastery simpati,
aotic, aloik, telik, dan paratelik. Kemudian terkait kepuasan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mempengaruhi kepuasan dalam konteks wisata yang berbeda selain taman hiburan. Selanjutnya usia, perlu penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan kepuasan yang dialami oleh generasi selain baby boomers terkait tourism. Jadi Gross tahun 2019 telah meneliti terkait baby boomers. Kemudian moderasi usia terhadap pengalaman dan kepuasan, adanya keterbatasan penelitian yang membahas pengaruh moderasi antara hubungan afektif terhadap kepuasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Itu dari Moon 2018. Kemudian niat berkunjung ulang, penelitian terkait niat melakukan kunjungan ulang perlu dilakukan dalam konteks negara yang berbeda untuk meningkatkan tingkat generalisability. Kemudian masuk pada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pengalaman yang terdiri dari dimensi telik, paratelik, dan konformis negativistik berpengaruh positif terhadap kepuasan? Yang kedua, apakah kepuasan memediasi pengaruh pengalaman terhadap niat berkunjung ulang destinasi wisata petualangan ekstrim? Kemudian yang ketiga, apakah usia memoderasi pengaruh pengalaman yang terdiri dari dimensi telik, paratelik, dan konformis negativistik terhadap kepuasan? Yang keempat, apakah kepuasan berpengaruh positif terhadap niat berkunjung ulang destinasi wisata petualangan ekstrim? Tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menguji pengaruh pengalaman yang terdiri dari dimensi telik, paratelik, dan konformis negativistik terhadap kepuasan. Yang kedua, menguji pengaruh mediasi kepuasan terhadap pengalaman yang terdiri dari dimensi telik, paratelik, dan konformis negativistik dan niat berkunjung ulang destinasi wisata petualangan ekstrim. Yang ketiga, menguji pengaruh moderasi usia terhadap pengalaman yang terdiri dari dimensi telik, paratelik, dan konformis negativistik dan kepuasan. Kemudian yang keempat, menguji pengaruh kepuasan terhadap niat berkunjung ulang destinasi wisata petualangan ekstrim. Nah, di sini model empirisnya seperti ini. Telik dan paratelik, kemudian konformis negativistik merupakan komponen dari pengalaman. Kemudian melihat efek moderasi dari kelompok usia terhadap pengalaman dan kepuasan. Kemudian mediasi kepuasan dari pengalaman dan niat berkunjung ulang. Nah, selanjutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena mempertimbangkan sifat populasi, yaitu wisatawan komersial yang sebagian besar terlibat dalam kegiatan yang relatif singkat. Jadi di sini populasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam wisata yang komersil, jadi berbayar dan mereka relatif singkat durasi wisatanya. Kemudian populasi dan sampel, populasinya adalah wisatawan yang melakukan aktivitas arung jeram di Yogyakarta, wisata rafting, termasuk wisata petualangan ekstrim menurut Wu tahun 2011. Kemudian sampel, yaitu wisatawan yang baru melakukan arung jeram pada dua lokasi arung jeram populer di Yogyakarta, yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo, karena merupakan wisata rafting yang populer di Yogyakarta dan pengunjung berasal dari daerah seluruh Indonesia. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Jadi ada kriteria-kriteria khusus yang dikenakan kepada sampel. Nah, tipe yang digunakan adalah judgment sampling. Kriteria sampling wisatawan yang telah melakukan arung jeram pada objek wisata Sungai Elo dan Progo, karena ini mengukur pengalaman, jadi mereka harus melakukan aktivitas itu terlebih dahulu. Kemudian diukur pengalamannya setelah melakukan aktivitas. Rentang usianya yaitu generasi Y yang lahir tahun 1981 sampai 1994, kemudian generasi Z yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai 2010.
Nah, metode penelitian yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan metode survei, karena metode ini memungkinkan untuk mengumpulkan sejumlah besar tanggapan di area yang relatif luas dan berbagai jenis kegiatan untuk mengeneralisasi informasi. Kemudian, tipe data ini memungkinkan untuk menggunakan analisis statistik yang kuat. Jadi, survei ini nanti bisa dianalisis dengan alat statistik. Instrumen survei digunakan menggunakan self-administered questionnaire. Jadi saya langsung ke lapangan untuk membagikan kuesioner seperti itu. Analisis datanya, analisis statistik deskriptif menggunakan SEM dengan software AMOS. Terkait uji validitas dan reliabilitas, validitas menggunakan validitas face validity. Kemudian validitas konstruk terdiri dari konvergen, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Untuk reliabilitas sendiri, mengukur reliabilitas dengan melihat Cronbach alpha. Selanjutnya pada bagian definisi operasional, pengalaman di sini didefinisikan sebagai respon internal dan subjektif yang dimiliki pelanggan terhadap setiap kontak langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Jadi itu penilaian subjektif dari pelanggan itu sendiri setelah melakukan pembelian atau merasakan jasa atau produk yang dikonsumsi. Kemudian telik dan paratelik. Dimensi telik adalah kondisi ketika seseorang berada dalam kondisi pekerjaan yang serius, bertujuan untuk bekerja menuju atau mencapai tujuan tertentu. Jadi pada kondisi telik, seorang memiliki motivasi yang serius untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara paratelik itu sebaliknya adalah ketika melakukan suatu pekerjaan murni dengan kesenangan dan untuk kepentingannya sendiri. Jadi bukan untuk menyelesaikan sesuatu yang serius, hanya untuk kesenangan diri sendiri. Yang selanjutnya konformis negativistik. Dimensi konformis adalah kondisi motivasi didasarkan pada mengetahui aturan dan mentaatinya. Jadi konformis ini orangnya ingin mentaati peraturan yang ada. Sementara sebaliknya, dimensi negativistik adalah kondisi seseorang yang menganggap aturan sebagai pembatas. Orang-orang dalam keadaan negativistik ingin melepaskan diri dan mungkin dipandang sebagai penentang eksentrik atau tidak konvensional. Jadi konformis tadi orang-orang yang ingin menaati peraturan, sementara negativistik adalah orang yang tidak mau dan menganggap peraturan adalah sebagai pengekang. Yang selanjutnya kepuasan didefinisikan sebagai perasaan agregat yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari mengunjungi daya tarik wisata. Jadi kepuasan terkait tourism itu didefinisikan sebagai perasaan agregat yang diperoleh seseorang sebagai akibat dari mengunjungi wisata. Jadi setelah mengunjungi wisata, perasaannya itu, akumulasi perasaannya itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan kepuasan. Kemudian niat berkunjung ulang. Niat kunjungan ulang wisatawan adalah kemungkinan mereka untuk kembali ke tujuan yang sama, merupakan elemen spesifik dari perilaku konsumsi pasca konsumsi, dan merupakan komponen kunci dari kesetiaan pariwisata. Jadi setelah wisatawan tersebut pernah berkunjung dan muncul keinginan untuk berkunjung lagi ke tempat wisata yang sama, itu dikatakan sebagai niat berkunjung ulang. Kelompok usia sendiri adalah sekelompok individu yang lahir pada generasi yang sama dan berbagi pengalaman unik selama periode sejarah tertentu. Anggota dari setiap generasi berbagi pengalaman unik datangnya zaman selama periode sejarah tertentu. Pengalaman bersama ini membentuk pandangan, keyakinan, dan sikap masing-masing kelompok yang menciptakan generasi baru yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Pengukuran variabel, di sini pengalaman item-item yang saya gunakan. Pengalaman telik paratelik dari Murphy dan kawan-kawan ada 4 item, konformis negativistik dapat 5 item dari Murphy dan kawan-kawan juga. Kemudian 3 item dari kepuasan ada 3 item dari Wu 2011. Kemudian terkait kelompok usia ada 4 item.
dari Skatberg and Kimmel tahun 2004. Niat berkunjung ulang itu ada 3 item dari Hasan dan kawan-kawan. Skala penelitiannya menggunakan skala Likert, yakni skala yang mengukur sejauh mana pendapat atau sikap responden dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian menggunakan 5 poin skala Likert yang digunakan kriterianya dari 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Ini item kuesionernya, bisa teman-teman lihat sendiri di PowerPoint ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Saya sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bu Nurul dan teman-teman semua untuk perbaikan proposal yang akan saya teliti ini. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.